Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31 tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Saya hanya akan membacakan sebagian ayat, yaitu dari ayat 27 sampai ayat 31. Karena saya yakin bahwa kebanyakan kita telah mengenal perumpamaan ini dengan baik. Saya membaca ayat 27 sampai 31, demikian firman Tuhan. Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Perumpamaan ini sangat populer bagi kita semua, yaitu tentang Lazarus yang miskin dan seorang kaya yang pelit. Keduanya mati. Lazarus masuk surga dan orang kaya masuk neraka. Orang kaya ingin menyelamatkan saudara-saudaranya yang hidup dalam dosa agar mau bertobat sehingga selamat melalui kebangkitan Lazarus dari kematian. Tetapi tidak diizinkan sebab mereka punya kesaksian Musa dan para nabi. Melalui kisah ini, Yesus mengajar orang-orang Yahudi pada waktu itu agar mereka menghargai kitab Taurat dan kitab nabi-nabi. Mengapa? Sebab melaluinya Allah telah memberitahukan jalan keselamatan. Mereka harus percaya dan taat pada firman Allah untuk masuk surga. Tidak ada jalan lain. Sekalipun ada orang yang bangkit dari kematian, kalau mereka tidak menerima kesaksian Musa dan para nabi, mereka pun juga tidak akan mau diyakinkan olehnya. Melalui kisah ini juga, kita semua diingatkan agar kita menghargai Alkitab yang adalah firman Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Mengapa? Sebab Alkitab adalah firman Allah yang berkuasa mengubah hidup kita. Rasul Paulus menulis di dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17, "Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik." Perhatikan bahwa melalui Alkitab yang adalah firman Allah, manusia dapat berubah hidupnya. Kemudian, melalui Alkitab, Allah menyediakan dan menuntun kita kepada Yesus untuk menerima hidup yang kekal. Rasul Paulus di dalam 2 Timotius 3 ayat 15 menuliskan, "Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus." Di sini Rasul Paulus mengingatkan Timotius bahwa ia telah mengenal kitab suci sejak dari kecil yang memberikan hikmat kepadanya dan menuntun dia kepada keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana seharusnya kita menghargai Alkitab yang adalah firman Allah? Yang pertama,
Kita harus percaya pada apa yang diberitakan Alkitab. Kita harus yakin dengan apa yang disampaikan oleh Alkitab. Perhatikan bagaimana orang kaya itu dan saudara-saudaranya memiliki kitab Taurat dan kitab para nabi. Tetapi mereka tidak percaya pada apa yang disampaikan oleh kitab-kitab tersebut. Mereka tidak yakin dengan beritanya. Akibatnya mereka tidak akan selamat. Mereka lebih suka dan percaya pada hal-hal spektakuler, sekalipun itu bukan kebenaran dan hanya dongeng semata-mata. Nah, persoalan yang sama ada pada gereja Tuhan pada masa ini. Banyak orang percaya yang kurang begitu yakin atau tidak mau percaya pada Alkitab. Suka pada hal-hal yang spektakuler, mencari pengkhotbah-pengkhotbah hebat, tidak puas dengan pengajaran firman Allah. Mereka lebih suka mendengarkan kesaksian orang lain, baru mereka mau percaya. Perhatikan bagaimana Rasul Paulus mempunyai keyakinan yang kokoh pada Injil, dan dia menasihatkan kepada Timotius untuk bertekun dalam membaca kitab-kitab suci. Apa yang ditulis di Alkitab cukup untuk membawa kita kepada keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Pemazmur, dia juga berpegang teguh pada Alkitab yang adalah firman Allah. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari perjalanan 2 orang murid ke Emmaus, kita melihat pelajaran yang berharga tentang pentingnya mempercayai apa kata Alkitab. Lukas menulisnya dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 25 sampai 27. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selain kita percaya pada apa yang dikatakan oleh Alkitab, maka yang kedua, kita harus dengar-dengaran atau taat pada Alkitab yang adalah firman Allah. Alkitab itu berwibawa, memiliki otoritas. Percaya kepada Alkitab sama dengan kita percaya kepada Allah. Taat kepada Alkitab sama dengan kita taat kepada Allah. Nah, ketaatan pada firman Allah adalah sumber berkat, tetapi ketidaktaatan kepada Alkitab membawa pada penghukuman. Alkitab harus menjadi panduan dan pegangan hidup bagi setiap orang percaya. Apakah kita sungguh-sungguh menghargai Alkitab yang adalah firman Allah? Mari kita percaya pada semua yang dikatakan Alkitab, dan mari kita mentaatinya, karena dengan mentaati firman Allah, kita mentaati Allah, dan dengan demikian hidup kita diberkati oleh Tuhan. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati.